Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vinda Yani Trisna, mahasiswa prodi akuntansi yang tentunya akan mempresentasikan materi saya pada hari ini, yaitu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Langsung saja mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pertama, mengenai pajak penghasilan pasal 25 atau biasanya disebut juga dengan PPh pasal 25, yaitu pajak penghasilan pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terus harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayarannya harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Adapun konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPWT, yaitu melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau tempat lebih. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPO/SPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Penghitungannya PPh 25 bagi OPSPT penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Pada pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Pada tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh dikenakan sebesar jika sampai 50 juta sama dengan 5%, jika 50 juta sampai dengan 250 juta, pajak sebesar 15%. Jika 250 juta sampai 500 juta, pajak terkena 25%. Jika di atas 500 juta, maka terkena pajak sebesar 30%. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak. Pertama, kredit pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain serta dikurang pajak terutang. Biasanya termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Adapun pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip sebagai dasar berikut. 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. 3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kemudian selanjutnya syarat-syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Yang pertama, yaitu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Dan kedua, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Materi terakhir yaitu jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Adapun hal-hal yang membuat jenis pajak tidak dapat dikreditkan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terakhir, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pajak pertambahan atas nilai perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya Vinda Yani Trisna pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.